Pernah kepikiran nggak gimana caranya para ahli bisa tahu besok bakal hujan atau cerah? Rasanya kayak punya bola kristal ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar sains di balik semua itu. Semuanya itu ternyata dimulai dari pemahaman soal dua kata yang sering banget kita pakai tapi kadang-kadang ketukar, cuaca dan iklim. Gini deh cara gampangnya. Cuaca itu kondisi atmosfer hari ini atau bahkan jam ini. Sementara iklim itu adalah pola cuaca rata-rata selama puluhan tahun. Jadi, cuaca itu apa yang kita dapatkan sekarang, tapi iklim itu apa yang kita harapkan terjadi berdasarkan catatan historis. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari bedanya cuaca dan iklim, terus kita lihat apa aja elemen pembentuknya, alat-alat canggih yang dipakai buat mengukurnya, dan yang paling penting, kenapa semua ini krusial banget buat hidup kita. Nah, ada analogi yang keren banget nih buat bedain keduanya. Bayangin aja, cuaca itu suasana hati atau moodnya atmosfer yang bisa ganti-ganti tiap hari. Sedangkan iklim itu kepribadiannya yang cenderung lebih stabil. Contohnya gini, mungkin pagi ini di Yogyakarta lagi hujan deres banget, siangnya tiba-tiba cerah total. Perubahan cepat dalam waktu singkat kayak gini, itulah yang kita sebut cuaca. Beda lagi sama iklim. Iklim itu polanya jangka panjang. Inilah alasan kenapa kita tahu Indonesia itu punya iklim tropis. Ya, karena sepanjang tahun ya begini-begini aja, hangat. Beda sama Jepang yang punya 4 musim. Jadi, iklim itu kepribadian yang udah kita kenal dari atmosfer di suatu wilayah. Terus, suasana hati atmosfer ini sebenarnya dibentuk oleh apa aja sih? Ternyata, ada 7 bahan utama yang saling berinteraksi terus-menerus di atas kepala kita. Jadi bayangin aja, atmosfer itu kayak resep masakan raksasa. Ada 7 bahan ini, mulai dari panas matahari, suhu, tekanan udara, sampai awan. Semuanya diaduk jadi satu, dan hasilnya adalah cuaca yang kita rasakan setiap hari. Soal suhu, ini juga menarik. Ternyata bukan cuma matahari yang nentuin panas atau dinginnya udara. Lokasi juga ngaruh banget. Daratan itu kan cepet banget panas, dan cepet juga dinginnya dibanding lautan. Makanya, suhu di daerah pesisir bisa beda banget sama di pegunungan. Lalu ada angin. Angin itu dari mana datangnya? Simpelnya gini, pemanasan di permukaan bumi kan nggak merata. Udara panas yang lebih ringan bakal naik, ninggalin area bertekanan rendah. Nah, udara dingin yang lebih berat dari sekitarnya langsung gerak buat ngisi kekosongan itu. Pergerakan udara inilah yang kita sebut angin. Nah, kelembapan itu intinya soal seberapa banyak uap air di udara. Kalau udaranya udah penuh sama uap air terus mendingin, uap itu bakal berubah jadi titik-titik air dan membentuk awan. Kalau awannya udah keberatan, akhirnya turunlah jadi hujan. Oke, terus gimana cara para ilmuwan ngukur semua elemen yang nggak kelihatan ini? Nah, mereka punya seperangkat alat canggih. Di Indonesia, misalnya, ada BMKG yang mengoperasikan alat-alat ini di seluruh penjuru negeri. Ini beberapa alat dasarnya. Ada termometer buat suhu, barometer buat tekanan udara, anemometer buat angin, dan penakar hujan. Masing-masing alat punya tugas super spesifik, yaitu mengukur satu elemen cuaca dengan sangat akurat. Sekarang kita lihat salah satu alat yang menurut saya paling cerdik, namanya perekam Kabel Stokes. Alat ini dipakai buat ngukur durasi penyinaran matahari. Cara kerjanya itu jenius banget. Cuma ada bola kaca yang fokusin sinar matahari ke selembar kertas khusus. Sinar yang fokus ini panas banget sampai bisa ninggalin jejak bakar di kertasnya. Jadi, panjang jejak bakar itu nunjukin persis berapa lama matahari bersinar terang hari itu. Simpel tapi efektif. Tapi tentu aja, di zaman sekarang, kita nggak lagi ngukur jejak bakar secara manual. Sebagian besar pengumpulan data sekarang serba otomatis, pakai yang namanya stasiun cuaca otomatis atau AWS. Anggap aja EWS ini kayak reporter cuaca super canggih yang kerja non-stop 24 jam. Stasiun ini bisa ditaruh di mana aja, di puncak gunung atau pulau terpencil sekalipun, dan terus-menerus ngirimin data secara real-time. Ini bener-bener sebuah revolusi. Oke, sekarang kita punya segunung data. Pertanyaannya, buat apa semua ini? Kenapa data cuaca dan iklim ini penting banget? Jawabannya, karena data ini menopang hampir semua hal dalam hidup kita. Dari makanan yang kita makan, penerbangan yang kita naiki, sampai sinyal telekomunikasi, semuanya itu sangat bergantung pada data cuaca dan iklim yang akurat. Coba kita lihat beberapa contohnya. Buat petani,
Data soal pola iklim itu bukan sekedar angka. Itu adalah penentu hidup dan mati tanamannya. Mereka jadi tahu kapan waktu terbaik buat menanam dan kapan harus panen. Ini soal ketahanan pangan kita semua. Di dunia transportasi, apalagi penerbangan dan pelayaran, data cuaca real-time itu mutlak. Seperti yang tertulis di sini, buat seorang pilot, data cuaca itu bukan cuma informasi tambahan, tapi itu adalah rencana penerbangannya. Keselamatan ribuan orang bergantung pada data ini setiap hari. Dan mungkin ini yang paling krusial, data ini menyelamatkan nyawa. Dengan kemampuan memprediksi cuaca ekstrim, kayak banjir, badai, atau kekeringan, kita bisa kasih peringatan dini ke masyarakat dan meminimalkan korban jiwa. Jadi, lain kali Anda lihat ramalan cuaca di ponsel, ingatlah, di balik angka-angka sederhana itu, ada proses sains dan teknologi yang super kompleks. Ini bukan tebakan, tapi hasil pemahaman mendalam tentang tarian antara atmosfer dan bumi kita. Pertanyaannya sekarang, seiring dunia kita yang terus berubah, seberapa baik kita bisa terus membaca tarian ini untuk menghadapi masa depan?